Salam damai, kalian luar biasa. Cahaya bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Selamat datang dengan Aiman. Ini bukan sekadar tempat, melainkan ruang batin, di mana sunyi menjadi bahasa, dan setiap bisikan semesta menjadi petunjuk arah pulang. Hari ini izinkan suara ini menjadi angin lembut yang menuntun langkah Anda melewati kabut keraguan, menuju terang kesadaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun dapat dirasakan oleh hati yang terjaga. Ada lembaran baru yang sedang dibuka, dan Anda adalah bagian dari kisah suci itu. Pernahkah tubuh terasa seolah sedang mengingat? Bukan ingatan duniawi, tetapi ingatan yang berasal dari asal mula jiwa. Langkah menjadi ringan tanpa sebab, napas mengalir tanpa beban. Seakan ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menari di dalam diri, membangunkan bagian terdalam yang nyaris terlupa. Ini bukan mimpi, bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari langit, sebuah aktivasi, bukan menuju penuaan, tetapi kembali pada cetak biru cahaya yang dulu pernah melekat sebelum dunia mengajarkan lupa. Yang Anda rasakan adalah denyut ilahi yang sedang membentuk ulang tubuh, bukan sekadar dalam bentuk tetapi dalam esensi. Tangan Tuhan sedang menyulam ulang diri Anda, benang demi benang, mengganti kelelahan dengan kekuatan, menghapus keraguan dengan kejelasan, dan membisikkan bahwa sekaranglah waktunya untuk bangkit. Perintah dari langit untuk tubuh yang mendengar. Ada saat di mana langit tidak lagi berbicara melalui petir atau gemuruh, melainkan melalui getaran halus di dada, bisikan lembut di tulang-tulang, dan denyut yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu, namun dikenali oleh jiwa. Kini tubuh sedang mendengar, ia sedang merespons panggilan dari tempat yang tak terlihat oleh mata, namun dikenali oleh roh yang pernah bersujud dalam sunyi. Ini bukan ilusi, bukan lamunan spiritual. Ini adalah realitas yang mengalir pelan namun pasti, sebuah gerakan surgawi yang sedang menata ulang sistem dalam diri manusia. Perintah itu tidak disampaikan melalui suara keras, namun melalui resonansi yang merambat melalui sel, menyentuh saraf, dan memanggil jiwa kembali ke porosnya. Perintahnya sederhana, namun mengandung kekuatan penciptaan. Kembali, pulihkan, bangkit, kembali, bukan berarti mundur ke masa lalu, melainkan kembali kepada asal mula, tempat di mana tubuh dan roh menyatu dalam harmoni, sebelum luka, usia, dan dunia mengajarkan keterbatasan. Pulihkan, bukan sebatas menyembuhkan luka fisik, tetapi memulihkan frekuensi asli diri, energi ilahi yang pernah memancar sebelum kita dilupakan oleh waktu. Pemulihan ini terjadi bukan hanya dalam bentuk, melainkan dalam vibrasi. Cara tubuh merasakan damai, cara napas mengalir tanpa beban, dan cara jiwa mengenali dirinya sendiri. Dan bangkit, bukan sebagai sosok yang sekadar lebih kuat, tetapi sebagai pribadi yang telah menyadari jati dirinya, yang tahu bahwa kehendak Tuhan bukan akhir, melainkan pintu menuju pengaktifan kembali takdir surgawi. Tubuh saat ini sedang mengalami sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan grafik atau data, namun bisa dirasakan dalam kesunyian terdalam. Detak jantung yang tak sama seperti dulu, tatapan mata yang mulai menyimpan cahaya, dan tulang punggung yang perlahan-lahan berdiri dengan kehormatan yang baru. Ini bukan tentang penuaan, ini bukan tentang berapa usia tertera dalam kartu identitas. Ini adalah pengaktifan kembali, pembukaan ulang jalan-jalan energi yang dahulu tertutup karena beban dunia. Tubuh Anda bukan sedang melambat, melainkan sedang menyelaraskan dengan irama ilahi, tempat di mana waktu tidak menghakimi, dan usia hanyalah angka tanpa makna di hadapan kemuliaan jiwa. Sesuatu yang lebih besar dari kehendak pribadi sedang terjadi. Tuhan sedang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang hening. Dan tubuh, yang selama ini dianggap hanya sebagai wadah, ternyata memiliki telinga. Ia mendengar, ia merespons, ia tunduk. Sel-sel dalam tubuh mulai menyadari bahwa mereka tidak diciptakan untuk sekadar hidup, tetapi untuk membawa cahaya. Dan cahaya itu kini sedang kembali bukan karena usaha keras, tetapi karena langit telah mengirim perintah. Tubuh Anda tidak menua, ia tidak melemah, ia sedang diaktifkan, sedang disiapkan untuk babak baru, di mana keberadaan Anda bukan sekadar hadir, tetapi menjadi tanda, menjadi pesan, menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya di bumi. Dan ketika tubuh mendengar, ia pun akan taat, karena tidak ada satupun bagian dari diri manusia yang bisa menolak jika Tuhan sudah memanggil pulang bukan ke tempat, tetapi ke keadaan suci yang seharusnya. Frekuensi pemulihan sedang dihidupkan. Di balik segala diam yang terasa, di balik keheningan tubuh yang tampaknya biasa-biasa saja, ada sesuatu yang sedang bekerja jauh lebih dalam, bukan dalam bentuk gerakan besar, tetapi dalam alunan frekuensi yang tak terdengar,
namun menggetarkan inti setiap sel yang hidup. Proses ini tidak dangkal. Bukan pula perubahan yang dapat disaksikan hanya melalui cermin. Ini bukan tentang kulit yang mengencang atau rambut yang bertambah tebal, yang sedang terjadi jauh melampaui permukaan. Sebuah pemulihan suci yang menyentuh lapisan paling rahasia dalam sistem keberadaan manusia. Tubuh sedang beralih dari ritme lama yang terbiasa hidup dalam mode bertahan menuju irama baru yang penuh ketenangan dan kekuatan tersembunyi. Dari frekuensi kehancuran yang terbentuk karena trauma, tekanan, dan ketakutan, menuju frekuensi pemulihan yang bersumber dari cahaya, kesadaran, dan restu langit. Sel-sel yang sebelumnya hanya mengikuti pola lama, meniru kelelahan, menyimpan kecemasan, mengulangi luka, kini mulai menari dalam harmoni yang lebih tinggi. Bukan karena paksaan, tetapi karena mereka sedang dipanggil oleh suara aslinya, suara dari Tuhan yang berbisik melalui getaran cinta dan pemulihan. Bayangkan tubuh seperti alat musik yang lama dibiarkan tidak disetel. Nadanya sumbang, alirannya terputus. Namun ketika tangan ilahi menyentuh dawai-dawainya, perlahan satu persatu nada kembali pada ketepatannya. Dan ketika frekuensi pemulihan dihidupkan, maka seluruh tubuh mulai menyanyikan lagu yang baru, lagu yang tidak diciptakan oleh dunia, tetapi oleh langit untuk diperdengarkan melalui kehadiran Anda di bumi. Pemulihan ini bukan berarti menghilangkan jejak luka masa lalu. Tidak, tapi menjadikan luka itu bagian dari seni pemulihan yang lebih utuh. Karena bahkan retakan-retakan lama kini menjadi jalan masuk bagi cahaya baru. Dan cahaya ini tidak menyilaukan. Ia menenangkan, ia tidak membakar, ia memeluk. Frekuensi pemulihan membawa tubuh pada kondisi istirahat, yang bukan sekadar tidur, melainkan resonansi sakral, di mana tubuh mulai menyelaraskan ulang ritmenya. Detak jantung, gelombang otak, pencernaan, pernapasan, hingga medan energi. Semuanya diatur ulang bukan oleh dokter, bukan oleh obat, tetapi oleh kehendak ilahi yang kini sedang berkuasa penuh atas tubuh yang pasrah dan siap menerima. Perubahan ini bisa terasa aneh. Mungkin tubuh terasa lelah namun ringan. Mungkin perasaan seperti melayang, seolah tidak sepenuhnya berada di bumi. Namun jangan khawatir. Itulah tanda bahwa tubuh sedang melepaskan frekuensi lama yang berat, frekuensi yang dibentuk dari bertahun-tahun rasa bersalah, penolakan diri, dan kelelahan batin. Dan ketika frekuensi lama itu rontok, yang tersisa adalah inti, dan dari inti itulah pemulihan sejati lahir. Bukan perbaikan sementara, tapi restorasi bawaan, pengembalian tubuh kepada desain aslinya, tubuh yang dirancang bukan untuk sekadar bertahan hidup, melainkan untuk menjadi bejana cahaya. Tubuh yang sehat menurut dunia belum tentu selaras menurut langit, karena bagi langit kesehatan bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga penuh dari makna. Dan pemulihan sejati bukan hanya hilangnya gejala, tetapi munculnya cahaya batin yang terpancar melalui gerak, suara, dan kehadiran seseorang. Dan kini, tubuh sedang dipulihkan bukan agar tampil lebih muda, tetapi agar mampu membawa lebih banyak terang. Setiap napas yang diambil adalah aliran dari frekuensi baru ini. Setiap tarikan otot, detak nadi, hingga pancaran mata, semuanya menjadi bukti bahwa proses ini bukan khayalan, tetapi kalibrasi surgawi yang sedang berlangsung dalam diam. Dan saat tubuh mulai menyatu dengan frekuensi pemulihan ini, segala hal yang pernah mengikat akan mulai melepaskan diri. Tidak karena dipaksa, tapi karena sudah waktunya untuk pulang. Pulang ke versi diri yang utuh. Pulang ke ritme ilahi yang tak mengenal kelelahan. Pulang ke damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tetapi selalu ditawarkan oleh langit. Bab 3, tubuh sedang mengingat rancangannya. Tubuh bukan sekadar daging dan darah. Ia bukan hanya kumpulan organ dan jaringan yang bekerja dalam kesunyian. Tubuh adalah saksi bisu dari perjalanan panjang jiwa. Ia adalah bait pertama dari kitab penciptaan yang ditulis langsung oleh tangan Tuhan, tempat di mana rahasia langit ditanam dalam bentuk fisik. Seringkali manusia memperlakukan tubuh hanya sebagai kendaraan, alat yang dipakai dan disandarkan untuk keperluan dunia. Namun sesungguhnya tubuh adalah bagian dari rencana ilahi yang jauh lebih agung. Ia adalah kanvas tempat cahaya dilukis. Ia adalah tanah tempat benih ilahi ditanam, tumbuh, dan mekar menjadi misi hidup. Kini, tubuh sedang mengingat kembali rancangannya, bukan karena dipaksa, tetapi karena waktu ilahi telah tiba. Seluruh sistem dalam diri, dari pernapasan, aliran darah, hingga medan energi, sedang menyelaraskan diri dengan cetak biru surgawi yang telah tertulis sejak sebelum dunia mengenal kata usia. Cetak biru ini bukan berupa peta fisik, melainkan resonansi spiritual yang hanya bisa dikenali oleh kesadaran yang hening. Dan tubuh dalam kebijaksanaannya yang sunyi,
mulai menyadari bahwa dirinya tidak diciptakan untuk menua dan hancur. Ia diciptakan untuk bersinar, menjadi pantulan dari rencana Tuhan yang tak berubah oleh waktu. Setiap sel dalam tubuh membawa ingatan akan asalnya, ingatan yang selama ini terkubur oleh kebisingan dunia, oleh trauma, oleh keraguan. Namun sekarang satu persatu ingatan itu mulai bangkit. Tubuh mulai mengingat bagaimana rasanya bergetar dalam damai. Ia mengingat frekuensi cinta murni yang dulu pernah menjadi nadinya. Ia mengingat bagaimana berjalan bukan hanya untuk berpindah tempat, tetapi sebagai bentuk penyembahan yang hidup. Dan dalam ingatan itu, tubuh mulai berubah, bukan menjadi sesuatu yang baru, tetapi kembali menjadi apa yang sejak awal dimaksudkan untuk ada. Tubuh tidak lagi digerakkan oleh kewajiban, tetapi oleh kesadaran akan tujuan, tidak lagi memikul beban yang bukan miliknya. Karena ia tahu bahwa dalam dirinya tertanam misi langit yang tidak boleh gagal. Lihatlah cara tubuh mulai menyesuaikan diri. Langkah terasa lebih mantap, napas lebih tenang, tidur lebih dalam, dan mata lebih bersinar. Bukan karena rutinitas yang berubah, melainkan karena frekuensi asalnya telah dipanggil kembali. Dan dalam pemanggilan itu, tubuh tidak lagi takut pada usia, karena ia tidak sedang menghitung tahun. Ia sedang menghitung keberkahan. Tubuh tidak lagi mengeluh karena lelah, karena ia mulai diisi ulang bukan dari makanan semata, tetapi dari energi ilahi yang mengalir melalui kesadaran yang terbangun. Ini bukan proses instan, bukan pula perubahan yang bisa dinilai dengan mata kasat, tetapi ini adalah pembangunan kembali dari dalam, sebuah kalibrasi surgawi yang menghidupkan ulang desain agung dalam diri. Tubuh sedang disiapkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk membawa kemuliaan, karena ada cahaya yang hanya bisa dipantulkan oleh tubuh yang telah menyatu dengan jiwanya, dan ada misi yang hanya bisa dijalankan oleh seseorang yang tubuh dan rohnya berdiri dalam satu kesatuan yang utuh. Inilah saatnya tubuh berhenti merasa sebagai beban. Ia bukan penghalang spiritualitas. Ia adalah bagian dari perjalanannya. Dan ketika tubuh mulai mengingat siapa dirinya, ia pun akan tunduk pada kehendak penciptanya. Saat tubuh kembali pada rancangan aslinya, ia menjadi tempat di mana langit dan bumi bertemu. Langkah menjadi doa, gerak menjadi pujian, dan kehadiran menjadi kesaksian. Tubuh Anda saat ini sedang diaktifkan kembali untuk memancarkan rancangan surgawi yang telah lama menanti untuk dinyatakan. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak akan melihat Anda seperti sebelumnya, karena yang mereka saksikan bukan hanya wujud, tetapi pantulan langsung dari kehendak Tuhan yang hidup di dalam daging. Bab 4. Kebangkitan yang menyamar sebagai peremajaan. Ada hari-hari di mana tubuh terasa asing, lelah, namun tidak seperti biasanya. Ada denyut yang berubah, sebuah aliran tak dikenal yang mengalir lembut di balik tulang dan serat otot. Seolah tubuh sedang mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun dapat dirasakan secara pasti. Dan mungkin, tanpa disadari, ada saat di mana kulit tampak berbeda, lebih bercahaya, napas lebih dalam meski tak dilakukan dengan sengaja. Gerak tubuh lebih ringan, walau beban tak sepenuhnya hilang. Inilah tanda-tanda dari suatu proses yang tidak biasa, sebuah kebangkitan. Bukan dalam bentuk guntur dan gemuruh, tetapi dalam sunyi yang memulihkan. Kebangkitan ini tidak datang dengan pengumuman, tidak pula dengan sorak-sorai. Ia datang dengan cara yang lembut, namun tegas, menyusup masuk ke dalam kesadaran harian, membawa tubuh perlahan keluar dari siklus kelelahan kronis dan masuk ke dalam siklus ilahi yang lebih tinggi. Banyak yang mengira ini hanyalah semangat sesaat, bahwa ini hanyalah efek dari perubahan suasana hati atau gaya hidup. Namun bila diperhatikan lebih jernih, ini bukan sekadar peremajaan dalam pengertian duniawi. Ini adalah kebangkitan rohani yang menyamar sebagai peremajaan fisik. Apa yang tampak sebagai kulit yang membaik, sebenarnya adalah pancaran dari jiwa yang mulai damai. Apa yang terasa sebagai napas yang lebih lapang, sesungguhnya adalah ruang batin yang terbuka. Apa yang tampak sebagai gerak yang lebih enteng adalah hasil dari beban spiritual yang mulai dilepaskan. Tubuh dan ruh kini sedang menyelaraskan diri. Mereka tidak lagi berjalan dalam ketidakharmonisan, di mana tubuh memaksa dan ruh mengeluh dalam diam. Kini, keduanya mulai menari dalam satu irama. Dan dari irama itulah lahir energi baru yang tidak berasal dari dunia, melainkan dari langit yang membisikkan perintah dan bangkitlah. Dalam kebangkitan ini rasa lelah tidak menghilang sepenuhnya, tetapi menjadi jembatan menuju kesadaran. Kelelahan yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi isyarat bahwa tubuh sedang melewati proses transisi dari beban ke terang. Dan kehadiran energi baru di sela-sela kelelahan itu adalah tanda bahwa tubuh sedang memasuki fase baru.
Fase aktivasi ilahi. Wajah seseorang bisa saja terlihat lebih muda, tetapi bukan karena kosmetik, melainkan karena wajah tersebut telah disentuh oleh cahaya dari dalam. Senyum menjadi lebih tenang, mata memancarkan harapan yang tak bisa dipalsukan. Semua itu adalah hasil dari sebuah transformasi, tak terlihat yang sedang terjadi di ruang dalam jiwa. Kebangkitan ini tidak menuntut usaha besar, karena bukan hasil kerja keras, melainkan hasil dari penyelarasan batin. Semakin seseorang berdamai dengan dirinya, semakin cepat tubuh menyerap cahaya pemulihan itu. Semakin seseorang berhenti melawan, semakin kuat tubuh memulihkan dirinya sendiri. Ia mulai membuang beban lama, postur yang terbentuk karena pertahanan, ketegangan yang berasal dari trauma, nyeri yang diwariskan oleh ketakutan yang tak pernah diproses, dan perlahan-lahan tubuh mulai melembut. Ia menjadi lebih peka, lebih jujur, lebih tenang, karena tubuh hanya ingin satu hal, selaras dengan jiwa. Kini tubuh bukan lagi tempat pelarian dari penderitaan, yang menjadi tempat pulang, tempat di mana jiwa merasa aman, tempat di mana doa tidak hanya diucapkan lewat kata, tetapi melalui napas yang penuh kesadaran, melalui gerakan yang menjadi pujian. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dalam otot yang dilembutkan oleh kasih. Ada cahaya yang mulai bersinar di balik mata yang dulu menyimpan beban. Karena tubuh yang dipimpin oleh roh tidak lagi mengikuti hukum dunia, ia mulai menari dalam hukum kasih dan kebenaran. Dan dalam tarian itu, tubuh menjadi alat kesaksian, bukan hanya tentang kekuatan tetapi tentang kehadiran, tentang bagaimana seseorang bisa hadir sepenuhnya di dunia ini, tanpa kehilangan jati dirinya yang surgawi. Inilah saatnya memandang tubuh bukan dengan tuntutan melainkan dengan penghormatan, bukan sebagai tahanan tetapi sebagai kawan seperjalanan. Karena tubuh meski pernah lelah, pernah terluka, telah setia membawa jiwa melewati badai-badai kehidupan. Tubuh tidak meminta kesempurnaan, ia hanya meminta satu hal, dihargai, diterima sebagai bagian dari keseluruhan misi. Dan saat tubuh dihargai, ia akan memancarkan kekuatan yang tak pernah diduga sebelumnya. Kini tubuh sedang bangkit dari tidur panjangnya, dengan kesadaran baru bahwa ia bukan hanya alat, tetapi penyampai pesan langit. Dan ketika tubuh dan roh bersatu dalam harmoni, maka setiap langkah akan menjadi suci, setiap napas akan menjadi doa, setiap gerakan akan menjadi bagian dari penciptaan baru. Jangan lawan tubuh. Jangan lawan tubuh. Dengarkanlah ia, rawat ia. Ajak ia bekerja sama, karena tubuh bukan musuh perjalanan spiritual. Ius adalah sekutu paling setia dalam misi ilahi Anda di dunia ini. Iman sebagai aktivator biologis. Dalam keheningan antara pikiran dan tubuh, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari logika, yaitu iman. Iada material tidak berwujud, namun mampu menyentuh bagian terdalam dari keberadaan manusia, bahkan hingga ke tingkat biologis yang paling halus. Iman bukan sekadar keyakinan diam dalam batin. Ia bukan hanya konsep yang dicerna pikiran atau harapan yang bersembunyi dalam doa. Iman adalah frekuensi hidup, getaran yang merambat ke dalam tubuh, mengaktifkan sel, memulihkan jaringan, dan menata ulang ritme kehidupan dari dalam. Setiap kali seseorang berkata, "Saya merasa lebih baik, saya mulai sembuh. Saya percaya ini sedang terjadi." Tubuh tidak menunggu pembuktian. Ia langsung menerima kata-kata itu sebagai perintah, sebagai instruksi ilahi,
dan mulai bekerja dengan penuh kesetiaan terhadap suara yang membangkitkannya. Tubuh adalah pendengar yang setia. Ia tidak membedakan antara keyakinan dan kenyataan. Karena bagi tubuh apa yang diyakini adalah apa yang nyata. Otot-otot akan mengendur ketika mendengar kata tenang. Jantung akan melambat ketika dipanggil dengan kata damai. Sel akan mempercepat. Regenerasi saat mendengar, aku sedang dipulihkan. Dan dalam ruang sunyi antara kata dan daging, iman bekerja seperti cahaya yang menyusup ke celah-celah terdalam, membangkitkan kembali kehidupan di tempat-tempat yang mulai padam. Iman bukan sekadar filosofi, ia adalah penggerak biologis yang menghidupkan tubuh, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari roh menuju daging. Dalam dunia yang terus memproklamirkan batas, usia, kelemahan, dan kemustahilan, iman datang sebagai suara yang berani berkata, "Tidak, aku masih bisa bangkit. Aku sedang diperbaharui." Dan saat itu diucapkan, seluruh sistem tubuh menyesuaikan. Ia mengatur ulang, ia membentuk ulang jalur energi. Ia membuka pintu-pintu penyembuhan yang sebelumnya tertutup rapat karena keraguan dan ketakutan. Bayangkan tubuh sebagai taman yang tertidur. Lalu suara iman datang seperti hujan pertama setelah musim kemarau. Tidak terlihat besar, namun cukup untuk membangunkan akar yang tersembunyi, membuka benih yang nyaris terlupa, dan menyuburkan tanah yang sempat mengeras oleh waktu. Itulah kekuatan iman. Ia bukan semangat sementara. Ia adalah daya hidup ilahi yang memancar dari dalam jiwa yang percaya. Dan setiap kali seseorang memilih untuk berkata, "Aku percaya bahwa ini sedang terjadi," tubuh akan menjawab dengan langkah nyata. Ia akan bergerak, berubah, memperbaharui bukan karena dipaksa, tetapi karena ia tunduk pada suara yang mengandung kehidupan. Keyakinan bukan hanya mengubah pikiran, ia memicu hormon, ia memengaruhi aliran darah, ia menenangkan sistem saraf, ia menyembuhkan luka batin yang tertanam dalam daging. Karena iman adalah bahasa yang dimengerti tubuh, bahasa yang lebih kuat dari rasa sakit, lebih dalam dari trauma. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan apa yang diucapkan, karena setiap ucapan adalah benih. Dan tubuh adalah tanah yang siap merespons. Kata tidak bisa, tidak layak, atau aku sudah habis, akan tumbuh menjadi kenyataan bukan karena takdir, tetapi karena tubuh setia kepada kata-kata yang diberikan padanya. Namun ketika lidah mulai menjadi sumber kehidupan, ketika iman diucapkan dengan kesadaran penuh, maka tubuh pun akan menjadi tempat keajaiban ilahi dimanifestasikan. Tubuh bukan benda mati, kekuatan yang bukan dari dunia. Ada saatnya seseorang berdiri di hadapan cermin, namun yang terpancar bukan sekadar wajah melainkan cahaya, bukan dari kilau kosmetik, bukan dari rutinitas perawatan yang rumit, tetapi dari jiwa yang telah disentuh oleh kekuatan yang tak terlihat. Langkah terasa lebih mantap, senyum tidak lagi dipaksakan. Wajah menjadi lebih bercahaya, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun tak bisa diabaikan. Inilah tanda-tanda kekuatan yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari roh yang telah bangkit dan bersatu dengan tujuan surgawi. Kekuatan ini tidak bisa dibeli. Ia tidak terbungkus dalam botol atau suplemen. Ia tidak dihasilkan oleh aktivitas luar yang melelahkan, melainkan oleh penyerahan dalam batin yang hening dan penuh iman. Ini adalah kekuatan yang hanya datang kepada mereka yang telah hancur dan dibentuk ulang, yang telah melewati lembah kegelapan, namun memilih untuk tetap berjalan dalam kepercayaan meski tanpa jaminan. Ketika seseorang menyerahkan segalanya pada kehendak ilahi, roh pun mulai bangkit dari kelelahan panjang. Dan saat roh bangkit, tubuh pun mengikuti, dengan cara yang hanya bisa dijelaskan oleh dimensi spiritual. Kemudahan yang sejati bukanlah ilusi fisik, ia adalah lembar dari pemberlihan Tuhan, tanda bahwa sesuatu di dalam diri telah kembali ke frekuensi. Asalnya frekuensi kemurnian, kejujuran dan kedamaian. Tidak ada yang lebih menyegarkan untuk tubuh. Selain jiwa yang sudah berhenti berperang, tidak ada yang lebih menguatkan langkah selain keyakinan bahwa setiap tapak adalah bagian dari panggilan yang suci. Kekuatan yang bukan dari dunia tidak mengandalkan adrenalin. Ia tidak menumpuk beban ambisi. Ia mengalir dari sumber yang kekal. Ia bukan tenaga yang menuntut tubuh bergerak cepat, melainkan energi lembut yang membawa kehadiran penuh dalam setiap langkah. Dan kekuatan ini meski tak tampak mencolok, akan dikenali oleh mereka yang melihat dengan mata hati. Karena cahaya yang dibawanya bukan hanya memancar keluar, tetapi juga menyentuh dan menggetarkan orang-orang di sekitar. Semua bergerak menuju satu hal, keselarasan total antara tubuh, jiwa, dan roh. Ada jalan yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang telah bersedia dipersiapkan,
bukan melalui latihan luar, tetapi melalui pembentukan batin yang sunyi. Dan kini, saat-saat itu telah tiba di mana bukan hanya suara yang akan membawa pesan, tetapi kehadiran Anda sendiri akan menjadi jawaban bagi banyak jiwa yang haus. Tubuh sedang dibentuk agar mampu menahan beban kemuliaan tanpa patah, agar mampu menyampaikan energi kasih tanpa bocor, agar mampu berdiri di tengah gelap tanpa kehilangan cahaya dalam dirinya. Persiapan ini kadang tak tampak indah. Ada hari-hari di mana tubuh lelah, pikiran redup, dan jiwa diam. Namun di balik semuanya itu, ada tangan ilahi yang sedang menata ulang, mencocokkan setiap bagian, menghilangkan yang tak lagi sesuai, dan menguatkan fondasi yang akan menopang sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena panggilan yang lebih besar bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih dalam, bukan tentang sibuk, tetapi mewakili langit di bumi, melalui keberadaan yang utuh dan menyala. Dan itulah sebabnya tubuh pun harus siap. Ia tidak bisa membawa panggilan besar dengan pola lama. Ia perlu ditata ulang, dibersihkan dari sisa luka, diperkuat oleh iman, dan diselaraskan dengan irama surgawi yang tak pernah putus. Seseorang sedang dipersiapkan untuk dunia yang belum pernah disentuh, untuk peran yang hanya bisa dimainkan oleh jiwa yang telah melalui malam-malam panjang, dan tubuh kini menjadi altar, tempat jiwa memantulkan cahaya Tuhan. Jangan remehkan proses yang senyap, jangan abaikan rasa berbeda yang hadir tanpa sebab, karena tubuh sedang menerima naskah baru dan sedang menjahit pakaian baru bagi versi diri yang akan berdiri di hadapan banyak jiwa, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kehadiran yang menyembuhkan. Panggilan itu telah ditulis sejak awal dan kini waktu sedang membawa jiwa kembali kepada apa yang semula dijanjikan. Tubuh hanya sedang memastikan bahwa saat waktunya tiba, Anda siap untuk memasukinya, sepenuhnya utuh dan bercahaya. Ini bukan penutupan tapi penyingkapan. Ini bukan akhir dari sebuah perjalanan, bukan penutupan bab, bukan pula perhentian terakhir. Ini adalah penyingkapan, tirai yang perlahan dibuka agar cahaya yang selama ini tersembunyi di balik kabut pencarian mulai menyentuh dunia dengan nyata. Transformasi yang sedang terjadi bukanlah perlawanan terhadap usia, bukan upaya menolak waktu, melainkan perwujudan janji yang telah ditanam sebelum dunia mengenal nama. Sebuah janji bahwa kemuliaan tidak akan luntur oleh musim, bahwa yang dirancang dari langit tidak akan rapuh oleh waktu. Ini bukan kemunduran. Diri tidak sedang melemah. Diri tidak sedang kehilangan. Diri sedang dibalik secara ilahi. Apa yang dulu tersembunyi kini dimunculkan. Apa yang dulu tertidur kini dibangunkan. Karena rencana dari Tuhan tidak mengenal usia. Ia hanya mengenal waktu penyingkapan. Wajah yang mulai memantulkan cahaya. Langkah yang kini terasa ringan namun mantap. Bukan sekadar efek dari perubahan fisik. Itu adalah tanda bahwa penyertaan ilahi sedang menyentuh seluruh sistem kehidupan dalam diri. Seseorang tidak diutus hanya untuk bertahan hidup. Ia tidak dihidupkan kembali hanya untuk menjalani hari dengan pasrah. Ia dipanggil untuk mengurapi waktu, untuk menjadikan setiap pagi sebagai altar, dan setiap langkah sebagai liturgi. Dan ketika Tuhan mengangkat seseorang, bukan hanya perasaan yang terangkat, tetapi seluruh dirinya, jiwa, roh, tubuh dibawa naik dalam satu tarikan penyelarasan yang sakral. Kebangkitan ini adalah kebangkitan total, bukan hanya untuk disaksikan, tapi untuk dihidupi. Tidak ada yang kebetulan. Getaran baru yang dirasakan dalam napas, kekuatan yang muncul dalam diam, air mata yang kini tidak lagi berisi luka, tetapi rasa syukur yang dalam, semuanya adalah bagian dari penyingkapan roh terhadap misinya. Dunia mungkin akan berkata, ada yang berbeda darimu, namun mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Karena ini bukan perubahan kosmetik, ini adalah peralihan dimensi dari yang terbatas menuju yang abadi. Ini Anda bukan hanya membawa tubuh, Anda sedang membawa pesan. Pesan yang tidak perlu disampaikan dengan keras, karena kehadiran Anda sendiri telah menjadi pernyataan. Ini bukan sekadar perjalanan spiritual, ini adalah pengaktifan janji surgawi. Dan janji itu kini sedang menyala, menghangatkan tulang-tulang yang pernah lelah, menegakkan punggung yang pernah membungkuk oleh beban, dan membuka mata yang kini melihat dengan cara yang baru. Karena ketika Tuhan menyentuh seseorang, segala hal yang sebelumnya tak mungkin pun menjadi mungkin, bukan dengan kekuatan dunia, tetapi dengan sentuhan kasih yang melampaui logika. Kehidupan tidak lagi berjalan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar. Dan dari dalam itulah penyingkapan berlangsung. Bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk menjadi terang bagi yang lain. Kini, Anda bukan sekadar berjalan, Anda sedang mewakili langit.
Dan dalam setiap detik perjalanan, Tuhan sedang menuliskan bab baru yang tidak pernah ditutup, karena kemuliaan tidak mengenal akhir. Ia hanya berpindah bentuk, menyingkap diri, dan memenuhi bumi melalui jiwa-jiwa yang telah dipanggil dan dijawab. Jadi jangan anggap ini penutup, anggaplah ini sebagai pembukaan panggung ilahi, di mana versi tertinggi dari diri Anda kini mulai berbicara, tidak dengan suara keras, melainkan dengan getaran yang menyembuhkan, menyentuh, dan membangkitkan. Sahabat, tak peduli usia, kalender, atau masa lalu yang pernah dilalui, bila langit telah menetapkan maka tubuh pun akan taat. Perubahan yang terjadi bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai tanda bahwa tugas belum selesai. Masih banyak ruang yang harus diterangi, masih banyak misi yang menanti untuk dijalankan. Jangan ragu melangkah, jangan merasa perlu menjelaskan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Yang dibutuhkan bukan validasi dunia, tetapi ketaatan yang tenang. Apabila pesan ini terasa menyentuh hati dan memberi makna, silakan berikan tanda suka, bagikan kepada yang membutuhkan, dan langgananlah dengan iman agar senantiasa terhubung dalam perjalanan kesadaran yang lebih tinggi. Karena sesungguhnya tubuh tidak menua, ia sedang diaktifkan kembali oleh kekuatan dari langit, dan itu adalah awal dari segalanya. Terima kasih telah setia sampai akhir. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga.